Halo Moms, welcome back to my channel. Jika kamu masih baru di channel ini, perkenalkan, namaku Betty Lin. Aku itu membuat video anggaran rumah tangga aku sendiri dan membuat video vlog. Walaupun video utama aku itu lebih ke anggaran rumah tangga, aku di sini tidak bermaksud pamer. Aku hanya mau berbagi bagaimana cara aku mengatur anggaran rumah tangga aku dengan cash vlog. Aku mau ucapkan thank you so much buat semuanya yang sudah mensubscribe ke channel ini. Dan bagi yang belum subscribe dan suka dengan video aku, yuk di subscribe biar aku lebih semangat lagi membuat videonya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tahu updatean terbaru dari aku. Oke Moms, kemarin aku sempat mendapat DM dari Bunda Rina. Aku itu diminta bantu anggarkan pengeluaran mingguan Bunda sekaligus bisa untuk saving. Di sini aku tegaskan lagi bahwa aku bukanlah seorang ahli keuangan ya Moms. Aku hanya membantu sebisa mungkin. Jika aku masih banyak kekurangan, mohon maaf ya Moms. Tentu saja sebelum aku bantu anggarkan, kami itu sudah berdiskusi terlebih dahulu ya, karena aku juga perlu tahu apa yang sebenarnya diinginkan dan kendala Moms selama ini apa, sehingga bisa susah banget untuk menabung. Tapi sebelum mulai aku mau ucapkan terima kasih ke Bunda Rina karena sudah mengizinkan aku untuk membuat video ini. Di tangan aku sudah ada anggaran yang biasa menganggarkan tiap minggunya. Budget tiap minggu sebesar 850.000 dan pengeluarannya ada beras sebesar 50.000, jajan anak SMP 90.000. Bunda Rinda punya 2 orang anak, satu yang SMP dan satu yang lagi 5 tahun. Jajan sehari-hari 150.000, uang sayur 200.000, uang rokok 50.000, kuota 75.000. Dan total semuanya sebesar 615.000. Tentu saja Bunda Rina juga ingin bisa punya tabungan, jadi aku menyuruh Bunda Rina untuk catatkan apa-apa saja kategori yang mau dibuat untuk sinking funds agar Bunda bisa punya tujuan untuk menabung. Karena kalau kita menabung saja tanpa tujuan, ujungnya uang itu biasanya bakal terpakai ya. Dan biasanya kita sebut sebagai sinking funds-nya. Berikut sinking fund dari Bunda Rina, ada dana darurat dan lain sebagainya. Menurut aku ini sudah langkah awal yang sangat bagus ya, karena Bunda sudah tahu tujuan buat menabung itu untuk apa. Hanya saja tinggal kedisiplinan dan kekonsistenan Bunda aja ya. Bunda boleh nabungnya seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun tiap hari juga boleh. Tapi kalau dari aku akan lebih baik kalau seminggu sekali, karena efeknya akan lebih menyenangkan ya Moms. Berasa gajian tiap minggu tapi semuanya itu tetap balik lagi ke Moms masing-masing ya. Di sini aku juga sudah buatkan kotaknya untuk Bunda, pengeluaran mingguan dan sinking fund sesuai dengan request ya. Aku itu menggunakan metode Kakebo. Metode Kakebo itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan hidup atau kebutuhan utama. Kedua, opsional atau pilihan biasanya di luar dari kebutuhan utama. Ketiga, budaya dan pendidikan. Keempat, ekstra atau dana tak terduga. Di sini aku lihat Bunda hanya ada 2 kategori saja, yaitu kebutuhan utama dan opsional, tapi lebih banyak opsional ya. Opsional itu seperti kebutuhan yang bisa kita pilih boleh atau boleh tidak. Kemarin Moms ada bertanya, kira-kira ada kategori yang perlu dihilangkan. Mungkin aku tidak akan hilangkan, tapi akan aku ubah saja ya kategori opsionalnya. Kalau untuk kebutuhan utama itu memang tidak bisa aku utak-atik ya. Aku akan urutkan dari yang utama dulu ya. Yang pertama yaitu beras, uang sayur, dan yang terakhir kota. Aku hanya melihat di sini hanya ada 3 kebutuhan utama ya, dan yang lainnya kebutuhan opsional. Uang rokok, jajan anak SMP ini aku ubah jadi jajan kakak karena Bunda punya 2 orang anak ya. Jajan sehari-hari aku ubah jadi jajan adik, dan yang terakhir aku tambah ekstra atau dana jaga-jaga. Menurut aku kalau dibuat jajan sehari-hari itu hanya membuat kita terpacu untuk selalu mau jajan aja tiap hari. Jadi aku ubah ke jajan adik dan ditambah dana jaga-jaga. Jajan itu gak harus tiap hari, karena Bunda juga suka jajan. Bunda coba akalin dengan stokkan jajanan buat seminggu di rumah ya. Jajanan itu nggak harus mahal, jadi usahakan kita beli jajanan sesuai dengan budget yang dianggarkan. Kalau kurang anggap aja hukuman, stop jajan karena dananya sudah habis. Karena aku juga terapkan untuk anak aku dan diri aku juga ya, aku itu harus lebih utamakan kebutuhan utama itu aman terlebih dahulu. Untuk kebutuhan utama aku anggarkan sama dengan punya Bunda, beras 50.000, uang sayur 200.000, kuota 75.000. Untuk ketiga ini aku tidak bisa otak-atik karena ini kebutuhan utama ya. Berikutnya kebutuhan opsional. Uang rokok 50.000 masih sama. Uang jajan kakak 90.000 masih sama ya Mams.
Uang jajan sehari-hari aku ubah jadi jajan adik karena untuk anggaran 150.000 ini cukup gede ya. Mari kita hitung. 150.000 ini aku bagikan ke 6 hari aja ya Mams. Satu hari itu 25.000. Kalau di Medan 25.000 itu sudah bisa beli makanan yang cukup mengenyangkan ya. Apalagi Mams pengen bisa menabung, maka lebih baik jajanan harus bisa dikurangi. Kalau Mams pengen tahu aku biasa beli jajanan apa saja buat anak aku tuh ada buat video belanja, Mams bisa nonton ya. Aku biasa habiskan 140.000 sampai 150.000 untuk jajanan saja. Dan jajanan itu untuk distokkan sampai 1 bulan. Kalau sudah habis sebelum sebulan aku tuh tidak akan beli lagi. Anggap saja hukuman ya. Kalau ada dana ekstra aku baru akan beli jajanan lagi, tapi tetap aku anggarkan tidak di atas 150.000. Jadi aku anggarkan jajanan adik 50.000, kalau sebulan itu sudah sekitar 200.000. Dana yang terakhir, dana jaga-jaga sebesar 50.000. Dana jaga-jaga ini gunanya untuk mengcover kategori-kategori yang over budget ataupun juga ada pengeluaran tak terduga di luar dari kategori-kategori yang sudah dibuat. Jadi dana jaga-jaga ini menurut aku penting banget ya. Sekarang aku hitung total semua anggaran mingguan yang sudah aku anggarkan. Rp565.000 yang dianggarkan Mams tadi 615.000 ya. Sekarang mari kita hitung yang sinking funds-nya. 285.000 yang bisa disimpan di sinking funds. Aku akan menuliskan kategori sinking funds-nya di tabel sinking funds. Jadi Bunda siap untuk simpan 285.000 di tiap-tiap kategori, bak ada berapa. Untuk sinking fund tidak wajib harus diisi semuanya di tiap minggunya ya. Untuk cara aku mengelolanya, Mams bisa nonton video-video aku ya. Oke Mams, aku udah selesai dengan video aku hari ini. Semoga video aku hari ini bisa membantu Bunda Rina dan juga teman-teman. Jika suka videonya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Bye!